Halo semua, selamat datang di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal kupas tuntas modul 6 soal bisnis internasional. Jujur, ini salah satu topik yang paling bikin saya penasaran, karena kita bakal menjembatani teori manajemen klasik dengan teknologi mutakhir. Dan ternyata, sadar atau enggak, teknologi itu secara harfiah lagi ngebangun sebuah sistem perdagangan yang benar-benar tanpa batas geografis. Keren banget kan? Yuk kita mulai? Oke, coba kita selami ini bareng-bareng. Awalnya saya mikir, apa hubungannya sih tokoh pelopor manajemen kayak Dr. Peter Drucker dengan era digital kita yang serba cepat ini? Nah, beliau pernah bilang, Anda tidak mulai dengan memasukkan mesin, tapi Anda mulai dengan melihat proses kerjanya. Wah, mengejutkannya, filosofi yang dibilang jadul ini justru jadi cetak biru yang paling akurat buat masa depan digital kita sekarang. Jadi gini, ngadopsi teknologi masa kini itu bukan cuma sekedar borong ribuan komputer baru terus urusan beres. Nggak gitu. Seperti yang diisyaratkan Drucker, transformasi digital yang sesungguhnya itu adalah merekayasa ulang fundamental dari proses kerja itu sendiri. Tujuannya buat apa? Ya pastinya buat menghapus batas-batas geografis dan nyiptain sistem perdagangan yang benar-benar tanpa sekat. Nah, buat ngebahas itu semua, ini agenda yang bakal kita obrolin hari ini. Pertama, visi perdagangan tanpa batas. Kedua, tantangan bisnis lintas negara. Ketiga, lompatan digital 6 tahun. Keempat, 3 pilar transformasi digital. Kelima, peran blockchain dalam rantai pasok. Dan keenam, strategi bisnis era digital. Kita masuk ke poin pertama dulu. Visi perdagangan tanpa batas, menghapus batasan geografis. Coba deh kita perhatiin gimana teknologi itu nulis ulang aturan mainnya. Kemunculan marketplace, e-commerce, sampai super app yang tiap hari kita pakai, itu bukan sekedar tren belanja konsumen biasa loh. Platform-platform inilah mesin utama yang menghapus batas geografis. Bayangin aja, bisnis sekecil apapun sekarang bisa terhubung langsung ke belahan dunia lain, ngebentuk sebuah ekosistem global yang hidup 24 jam sehari. Gila kan? Lanjut ke bagian kedua, tantangan bisnis lintas negara, friksi perdagangan global. Tapi ya, poin krusialnya ada di realitas berat yang masih sering kejadian di lapangan. Banyak bisnis yang sering banget terbentur sama pelacakan data bahan baku yang lemah, terus ada juga UKM yang berjuang mati-matian cari akses modal global, belum lagi regulasi lintas negara yang kadang masih abu-abu. Nah, ini bukan sekedar ketidaknyamanan biasa ya, ini ibarat tembok perbatasan raksasa yang memang harus diruntuhkan sama teknologi. Sekarang kita ke bagian ketiga. Lompatan digital 6 tahun, akselerasi pandemi. Terus datanglah sebuah katalis yang nggak disangka-sangka. Waktu saya baca angka dari Twilio ini, saya benar-benar kaget. Pandemi COVID-19 itu ternyata memaksa dunia buat mempercepat strategi komunikasi digital sampai 97%. Coba bayangin, ini tuh setara dengan lompatan waktu 6 tahun ke depan yang kejadian hampir cuma dalam semalam. Perusahaan yang tadinya ragu-ragu dan masih nunda-nunda go digital, mau nggak mau harus langsung beralih supaya bisa bertahan. Dan ternyata fokus dari lompatan besar itu spesifik banget. Di berbagai obrolan dengan para eksekutif global, angka 80% ini terus-terusan muncul. Mayoritas dari mereka sepakat kalau akselerasi digital ini difokuskan secara tajam pada dua area yang sangat vital, yaitu operasional dan keuangan. Karena memang disitulah jantung dari pergerakan uang dan barang global berdetak kencang. Masuk ke bagian keempat, 3 pilar transformasi digital, integrasi konsep Drucker. Nah, mari kita hubungin teori jadul Drucker di awal tadi sama solusi zaman now. Waktu beliau ngomongin aliran material, hari ini wujud aslinya adalah analitik data. Kayak gimana sistem AI yang pakai pemrosesan bahasa alami atau NLP bisa otomatis mahamin spesifikasi. Terus, gimana dengan proses kerja? Solusinya adalah blockchain, buku besar digital yang mustahil dimanipulasi. Dan buat mesin, itu adalah AI cerdas yang bisa belajar sendiri lewat machine learning. Pas banget kan pemetaannya? Elegan banget. Selanjutnya bagian kelima, blockchain dalam rantai pasok, kepercayaan tanpa batas. Jujur, orang sering banget bingung kalau udah dengar kata blockchain. Jadi, mari kita sederhanakan. Pada dasarnya, ini tuh sistem yang terdesentralisasi. Artinya, transaksi bisa terjadi langsung antara Anda dan pihak lain, tanpa perlu divalidasi sama vendor pihak ketiga. Semuanya dicatat secara permanen dan aman di cloud. Intinya apa? Blockchain ini sukses menciptakan kepercayaan mutlak tanpa butuh perantara sama sekali. Terus, gimana hal ini ngebangun realitas baru di lapangan? Aplikasinya luas banget, mulai dari integrasi e-commerce yang mulus, memfasilitasi pinjaman peer-to-peer antar negara, mempercepat proses pembayaran global, sampai ke penggunaannya secara makro lewat mata uang digital bank sentral atau CBDC.
Transparansi data tingkat tinggi dari berbagai negara inilah yang benar-benar wujudin transaksi tanpa batas yang selama ini kita omongin. Dan akhirnya, kita di bagian ke-6, strategi bisnis era digital, ekspansi komprehensif. Buat ngadepin realitas baru ini, strategi bisnis butuh adaptasi yang sangat komprehensif. Ini bukan cuma soal otomatisasi proses atau bikin campaign global, tapi lebih ke pengambilan keputusan yang murni didasarkan pada data real-time. Lewat data yang otentik ini, para pemimpin perusahaan sekarang bisa menavigasi resiko yang dulunya jadi mimpi buruk, kayak pelanggaran privasi data, resiko dari vendor pihak ketiga, sampai ngindarin masalah suap dan korupsi lewat proses audit yang 100% transparan. Kalau kita lihat semuanya, perbedaannya itu kerasa banget. Perdagangan tradisional tuh ibarat jangkar. Berat, terikat kuat sama restriksi geografi, pelacakan masing manual dan lambat, plus akses modalnya juga kaku banget. Sebaliknya, perdagangan digital yang tanpa batas ini nawarin kita kolaborasi virtual lintas zona waktu dan pastinya data yang aman dan terlacak real-time dalam satu ekosistem global yang terus berdenyut bareng-bareng. Pada akhirnya, teknologi udah benar-benar buka jalan. Visi dari tokoh-tokoh manajemen masa lalu kini udah berevolusi jadi barisan kode dan algoritma canggih hari ini. Batas geografis secara praktis udah hilang. Nah, pertanyaan besar yang tersisa buat Anda dan organisasi Anda, udah siapkah strategi bisnis Anda berlayar di lautan ekosistem global yang baru ini? Teruslah eksplorasi, terus beradaptasi, dan sampai jumpa di sesi bedah materi kita selanjutnya.